Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله. Tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, karena nikmat Allah, nikmat yang tidak ada batasnya. Tak sanggup kita menghitung jumlahnya. Walaupun kita lupa kepada Allah, Allah tak pernah lupa kepada kita. Karena itu liman rahmat Allah, pada suatu hari Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, banyaklah nikmat yang telah kau berikan kepada. Macam mana aku harus mensyukuri nikmat? Kalau kita bilang terima kasih, tidak satu kita bilang, karena banyak kali kamu itu. Terima kasih ya Allah. Jadi bagaimana cara saya mengucapkan terima kasih kepada Engkau ya Allah? Maka Allah jawab, ya Musa, uzkurni wa la tansani. Caranya, ingatlah aku, jangan pernah engkau melupakan nama. Jadi saya duduk bismillah wa barik alhamdulillah. Jadi kita tidak pernah melupa nama Allah. Kata Allah, fa in zakartani faqad syakartani. Kalau kau sudah sebut namaku, maka itulah maknanya engkau telah mensyukuri nikmat-nikmat. Wa in nasitani faqad kafartani. Kalau ada sesuatu kamu lupa menyebut namaku, sejak itulah kufur engkau kepada. Jadi makan minum dulu apapun Allah. Kalau tidak panjang-panjang Allah saja, Allah saja sudah syukur. Mungkin alhamdulillah panjang, Allah sudah menunjukkan kita syukur akan nikmat Allah. Jadi wahai Musa, ketika kau sebut namaku, itulah tanda syukurmu akan dirimu. Kau ketika lupa namaku, itulah awal kufurmu akan nikmat-nikmat. Jadi ternyata orang yang menyebut nama Allah ada kelezatan Allah. Nampak lezat rasa nikmatnya. Ya? Jadi kalau sudah merasakan nikmat menyebut nama Allah, Allah juga sering menyebut nama kita. Ya, fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Sebutkan namaku, aku akan sebut namamu. Kalau kau sebut namaku ketika kau lapang, aku sebut namamu ketika kau sempit. Nah, ini ketika kita lapang biasanya lupa akan Allah. Waktu sakit ya Allah sakit. Waktu sehat sebut nama Allah. Waktu sakit Allah sebut nama. Itulah manusia. Jadi kita insya Allah kita selalu sebut nama Allah. Ya, dalam lapang dan sempit nama Allah ada di dada. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama dalam cerita, sebuah nama dalam Al-Qur'an, sebuah nama dalam alam semesta. Tidak ada nama yang paling agung makhluk semesta ini di atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah malaikat sesungguhnya berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, kalian berselawat juga. Allah saja yang menciptakannya, malaikat yang demikian agungnya, mereka tak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah warahmatullah wabarakatuh kami Pak Imam dan semua hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan di rumahnya yang mulia sebagaimana kita berkumpul dalam dunia, insyaallah juga akan berkumpul di yaumul mahsyar. Jadi nanti berkumpul seperti ini sebagaimana kumpul kita dalam dunia. Semoga Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita anggap bahwa Nabi berbicara walaupun hanya sekedar kita menyebutkan ucapannya. Babul masyurah, bab tentang musyawarah. Bab tentang musyawarah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Sadaqah قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمر بن دينار قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر dan beliau bermusyawarah sebahagian urusannya sampai yang kecil-kecil aja musyawarah. Dek, gimana nih kita beli lemari satu musyawarah? Kan bisa saja kita datang ke toko beli terus, uang ada di kantong apalagi kan gitu. Tidak, dek, nah coba gimana kita sama-sama beli lemari gimana? Senang nggak anak kita? Oh senang. Senang nggak istri kita? Luar biasa. Kenapa? Karena mereka diberikan satu penghormatan. Apa penghormatan? Mereka dilibatkan dalam musyawarah, walaupun yang kecil-kecil. Kipas angin kita beli. Ayo gimana? Kipas angin beli apa ya? Musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah sebagai lambang Allah berikan hidayah kepada seorang ingin menyenangkan orang lain. Misalnya kita search di internet kan beli apa kan itu ya? Tidak. Setelah search internet, search pada hati mereka. Kita search di hati mereka apa senangnya. Jadi jangan Allah musyawarah. Hadatsana Adam ibni Abi Ayyas قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوء الأفضل بما بحضرتهم. Tidaklah kata Hasan, tidaklah satu kaum bermusyawarah. Musyawarah diskusi tentang sesuatu kecuali Allah akan bimbing mereka kepada hal yang lebih afdal, hal yang lebih baik. Ya, kipas angin yang lebih bagus. AC yang lebih, itu apapun kalau sudah musyawarah Allah bimbing kita kepada yang lebih baik. Gimana kita beli rumah, Allah berikan tempat yang bagus, lingkungan. Jadi semua itu Allah berikan hudu al-afdal kecuali mereka akan dibimbing oleh Allah. Kenapa? Allah senang karena mereka saling menghormati, saling menghargai, saling memberikan kesempatan kepada teman-temannya. Ya, maka kemudian beliau membaca ayat wa amruhum syura bainahum. Hal perihal urusan mereka orang-orang beriman apa? Mereka selalu mengedepankan bermusyawarah. Jadi makanya dalam agama kita ada dua, ada istikharah, ada musyawarah. Setelah kita bermusyawarah, diskusi dengan teman-teman kita, lalu gimana? Kita sampaikan perihal itu kepada Allah. Ya Allah, kami sudah putuskan begini, bagaimana arahanmu ya Allah. Jadi musyawarah sesama kita, istikharah dengan sang pencipta. Sudah selesai musyawarah, sudah istikharah, apa lagi? Mari kita laksanakan. Tidak ada orang yang menyesal karena musyawarah, ya. Tidak ada orang yang menyesal karena musyawarah, dan tidak ada keberhasilan tanpa musyawarah. Musyawarah ini, andai kata pun kita tidak sampai berhasilnya, tapi sudah kita musyawarahkan, akhirnya tenang, senang kita musyawarahkan. Itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah dalam masyarakat kita sudah menjadi biasa bermusyawarah. Khanwi ada apa? Kawinan musyawarah. Ada apa lagi? Maulid musyawarah. Apapun musyawarah, sedikit aja musyawarah. Kenapa? Itulah kebiasaan yang baik bermusyawarah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi maka dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Wahai Muhammad, karena nikmat Allah kepadamu, kamu bisa menjadi orang yang lembut, tidak berhati kasar. Ucapanmu indah, enak didengar, berkesan pada semua manusia. Mereka kata kau kasar Muhammad, mereka akan menghindar daripadamu. Maka oleh karena itu maafkanlah mereka atas kesalahannya dan minta ampunlah kepada Allah atas kesalahan mereka. Lalu apa lagi? Wasyawirhum fil amr, ikutlah mereka dalam bermusyawarah denganmu. Kamu bisa, kamu minta kepada Allah, bisa langsung, tidak perlu orang musyawarah. Tetapi begitulah lapang ada Nabi panggil sahabat, ini bagaimana? Menurut anda ini macam mana? Nah, jadi untuk apa? Untuk membahagiakan sahabat-sahabat, membahagiakan. Nah, isi kita kalau kita minta pendapat senang. Nah, warna apa kita beri? Warna ini. Senang ya. Kenapa? Minimal kita tanya warna. Sudah cukup. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, membahagiakan orang walaupun hanya sekedar kata-kata, membahagiakan orang walaupun hanya sekedar senyuman, sungguh itu bahagia melampaui kebahagiaan harta benda. Harta benda habis, tapi kalau pesan kepada kita ini, tidak habis-habis orangnya. Senyumnya indah kali ya, senyum, tidak lupa. Allah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu satu bab tentang pentingnya musyawarah. Kemudian apa lagi? Babu izmi man asyara ala akhihi bighairi rusyd. Bab dosa orang yang memberikan pandangan kepada orang lain tanpa ada bimbingan, tanpa ada hujjah, tanpa ada alasan, tanpa ada argumen, tanpa ada logika yang benar, tanpa ada dalil yang sesuai. Haddatsana Abdullah bin Zaid qala haddatsani Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Bikr bin Amr an Abi Utsman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya man aqul ma lam aqul. Barang siapa orang mengatakan dengan nama saya tidak pernah ucapkan itu, tapi dia katakan ini kata Nabi. Nabi tidak pernah bilang begitu. Tapi dia bilang Nabi berkata, Nabi tidak pernah bilang. Man taqawwala alayya, orang yang ngatain sesuatu mengatasnamakan saya, sesuatu yang saya tidak pernah mengucapkannya, apa resikonya? Resikonya kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan, tempat tinggalnya ada dalam neraka. Dalam hadis, betul tidak dalam hadis? Kita cek, hadis pas cek benar enggak? Kenapa? Karena itu man taqawwala, orang yang mengatakan kata Nabi tidak mudah. Karena Nabi kalau bilang sesuatu itu pasti benarnya, tidak ada salahnya. Nah, Nabi kalau mengatakan sesuatu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi bicara wahyu ada dua. Ada wahyu khafi, ada wahyu jali. Khafi apa? Itu ilham kepada Nabi. Nabi kalau mengucapkan sesuatu itu dan kata indah, maknanya pada kita kadang kata-kata indah, maknanya tidak ada. Atau maknanya ada, tapi bahasanya tidak bagus. Nah, Nabi itu lengkap. Indah bahasanya, seindah ucapan substansinya. Nah, itulah padanan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu Imam Rahmatullah pernah kita juga menyampaikan ucapan Nabi boleh diulang-ulang ke apa. Pada suatu hari datanglah orang-orang pelaut. Orang pelaut datang kepada Baginda Rasulullah minta konsultasi, ya Rasulullah. Kami berlaut, narkabul bahra. Kami orang berlayar di laut ya Rasulullah. Wa nahmilu qalilan minal ma', kami bawa sedikit air. Kalau banyak air tenggelam, kita ke laut kan mungkin banyak kali air. Air sesuai dengan perahu. Nah, jadi karena air sedikit ini, idza tawadda'na fa'atisna. Kalau kami wudu dengan air tadi, kami akan haus. Wudu dengan air tadi. Haus kami karena mungkin sekian jam di laut. Afana tawadda'u bima'il bahr. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Bolehkah? Itu kalimatnya berapa banyak? Ada 3 baris kan? Tapi Nabi bilang singkat saja jawaban Nabi. Wa tahurun ma'uhum
al-hillu maitatu. Air laut itu adalah suci airnya, halal bangkainya. Sudah terjawab belum? Terjawab plus, kan? Dia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Apa yang nggak ditanya tadi? Tentang bangkai binatang, bangkai ikan, boleh nggak makan? Nggak perlu tanya lagi, sudah terjawab. Nah, jadi itulah kata Nabi berucap, singkat bahasanya, padat makna. Nah, jadi jemaah rahmat Allah, maka kita hafal hadis al-huwa ahillu ma'u at-tahuru ma'u al-hillu maitat. Jadi bahasa Nabi itu dihafal oleh semua orang. Nah, jadi jemaah rahmat Allah, maka itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama, man taqawwala alayya, orang yang ngata sesuatu mengataskan namakan saya, dan aku saya pernah hendak mengucapkan itu, talidro, maka tempat kembali duduknya dan nanti di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa man istajara akhahul muslim, orang yang diminta orang konsul dengan kita. Pak, ini pendapatnya ini hendak mengusul kepada kita sesuatu. Fa asyara alaihi bil gharsh, lalu dia berikan jawaban tanpa ada hujjah. Nah, bagaimana Pak? Kalau salat zuhur boleh enggak? Ditanya kita 5 rakaat, kan lebih bagus. Oh, bagus sekali itu. Kan? Dia terus tanpa ada hujjah. Boleh enggak? Salat zuhur 4 rakaat tambah 1 boleh enggak? Enggak boleh. Kan Pak lebih banyak lebih bagus, bukan? Enggak begitu. Tapi kalau dia tidak ada hujjah, lalu dia menjawab apa sesuai dengan pikiran dia, faqad khanahu, maka dia telah mengkhianati saudaranya. Jadi kalau orang tanya sesuatu kepada kita, ya, berikan tanggung. Ini Pak, mohon maaf, ini saya tidak bisa jawab. Masa nggak bisa? Ya lah nggak bisa jawab. Kenapa? Ilmu kan luas, tidak bisa jawab saya. Maka Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh orang yang nanya, Imam besar, Imam Malik kan ahli hadis, masih bisa, kan gitu? Masih bisa. Kata beliau, tidak adri, tidak tahu saya. Tanya lagi, ini bagaimana? Tidak adri, saya tidak tahu. Jadi dari sekian banyak yang ditanya, 40-an pertanyaan, beliau hanya mengatakan bisa 6 saja. Yang lain apa beliau bilang? Saya tidak tahu. Nah, kalau kita yang tidak ditanya menjawab, yang gitu. Kenapa? Karena ajrahum ala fatwa, ajrahum ila nar. Orang yang sangat berani memberikan jawaban tanpa alasan keilmuan, maka orang berani untuk masuk dalam api neraka. Nah, jadi oleh karena itu jangan malu kita mengatakan saya tak tahu. Nah, jadi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat begitu ya? Ambihum biasma'ihi. Malaikat coba sebut nama-nama itu. Apa ada malaikat? Ya Allah, kami tidak ada ilmu. Ilmu kami apa yang telah kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita tak boleh malu untuk mengatakan tak tahu, karena hanya orang yang tahulah yang mengatakan tidak tahu. Ya? Hanya orang yang tahu. Kalau orang yang tak tahu, memang tak tahu semua. Dia bilang dia tahu. Tapi hanya orang yang tahulah orang yang menjawab tidak tahu. Nyanyian Pak, kalau itu Pak saya tidak tahu. Kalau yang itu saya tahu. Kalau yang ini saya tidak tahu. Berarti ada ilmu yang dia tahu, ada ilmu yang dia tidak. Dan itu biasa. Biasa, ya. Wa ma yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Bilang saja ruh urusan Tuhan. Kalian tidak sanggup karena instrumen yang kalian miliki tidak ada aksesnya, tidak sanggup. Dan ilmu yang kamu peroleh adalah qalila, hanya setetes dalam samudra yang dia dapat. Nah, jadi oleh karena itu kita kalau tidak tahu biasa. Biasa. Kalau tahu semua itu yang luar biasa. Tahu semua luar biasa. Nggak mungkin, ya? Nggak mungkin. Mesti ada yang tahu, mesti ada yang tidak tahu. Itulah sebagai seorang manusia kita harus akui itu, ya Allah.
Kami tak ada tahunya. Maka kata orang, kalau kita ingin mencari bagaimana cara berilmu, lihatlah bagaimana malaikat untuk berilmu. Ya, baik. Allah yang dimulakan itu poin yang kedua. Barang siapa orang yang diajak konsul sesuatu, bagian dia tidak tahu, maka kalau dia jawab ketidaktahuannya, maka dia telah mengkhianati saudaranya. Wa man afta futyan li ghairi sabatin. Orang yang memberikan fatwa, pendapat, pandangan tanpa ada kehujjahan, tanpa ada alasan, tanpa ilmu pengetahuan, ya, fa ithmu ala man afta, maka dosanya bagi orang yang menyampaikan. Dosa kita jawab begitu, orang sudah amalkan pendapat kita kan betul. Dosa dia. Orang sudah amalkan dan orang itu sampaikan lagi kepada anaknya sampaikan lagi ke anak-anaknya, terus sampai kemana-mana. Dari mana? Dari fulan, sudah meninggal beliau. Kita sudah meninggal, pendapat masih diamalkan oleh orang, kita mendapatkan dosa yang bersambung. Tetapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh mendapatkan jawaban salah juga, itu lain, ya, lain. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh, alim dia, ada ilmu dia, kemudian dia ditanya suatu, dia jawaban dengan sungguh-sungguh, dengan alat yang dia miliki, ternyata benar, dia dapat 2 afal, ya. Kalau salah bagaimana? Kalau salah falahu ajrun wahid, maka dia dapat 1 pahala. 1 apa? Pahala sungguh-sungguh. Agama kita sungguh-sungguh pun dapat pahala. Ya, jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka dalam agama kita semua diberikan imbalan, diberikan apresiasi dan penghargaan. Kita mengaji juga begitu. Kalau kita ngaji kita bagus, ya, indah, ya, maka Nabi mengatakan apa? Ma'a kiramin bararah. Nanti dia dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Terima kasih.